تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والإخوة والأحبة rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada hari Jumat 27 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Dan sebentar lagi insyaallah ta'ala, kurang lebih 13 hari lagi, kita akan sama-sama menyambut Idul Qurban, Idul Adha, dan ibadah yang agung, ibadah kurban, ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Fasalli li rabbik wanhar. Salatlah, sembelihlah. Untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita korbankan sebagian dari harta yang Allah berikan kepada kita untuk berkorban. Kemudian kita bagikan sebagian dagingnya untuk kawan-kawan kita, orang-orang miskin di luar sana. Tapi subhanallah jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, tidak sedikit di antara teman-teman kita orang-orang miskin. Mereka ketika datang Idul Qurban, yang seharusnya mereka menjadi objek penerima daging korban, tapi justru mereka berbondong-bondong untuk menjadi sahibul korban. Sempat viral beberapa waktu yang lalu jamaah sekalian, di pulau seberang ada seorang nenek, mohon maaf, pemulung, yang penghasilannya tidak menentu, 10.000, 20.000, 30.000, tidak menentu. Tapi subhanallah jamaah sekalian, setiap Id Al-Qurban dia berkorban dengan seekor sapi, bukan kambing, sendirian. Sementara itu ada orang yang gajinya lebih besar dari nenek tersebut, penghasilannya lebih banyak, rumahnya lebih luas, kendaraannya tidak satu, tapi tidak mau berkorban. Ini menunjukkan kepada kita jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, bahwa ibadah korban ini bukan hanya semata-mata masalah gaji atau penghasilan yang didapatkan, tidak jamaah. Tapi masalah ini keimanan di dalam dada, taufik, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, ambil kesempatan ini jamaah sekalian agar kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita semua bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil jannati mi'ata darajah. Surga itu memiliki 100 tingkatan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Jarak antara tingkatan yang satu dengan tingkatan yang lainnya itu seperti langit dan bumi. Surga itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana amalan kita juga bertingkat-tingkat, berbeda-beda.
Ada di antara kita jamaah sekalian yang sholat subuhnya di masjid pada waktunya. Dan ada juga di antara kita jamaah sekalian yang sholat subuhnya kesiangan. Ada di antara kita jamaah sekalian yang sholat fardunya Masya Allah selalu berjamaah di masjid. Dan ada juga yang sholat fardunya di masjid atau di kantornya. Ada di antara kita jamaah sekalian yang selalu berinfak setiap pagi dan petang. Dan ada juga di antara kita jamaah sekalian yang selalu menginfakkan hartanya untuk berfoya-foya. Amalan kita berbeda-beda jamaah kaum muslimin. Sehingga ketika kita Allahumma amin, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, tingkatan kita berbeda-beda. Tapi wallahi jamaah, demi Allah, nantinya kita akan menyesal. Ketika ternyata surga yang kita dapatkan adalah surga yang terendah. Sedangkan saudara kita, teman kita, tetangga kita, mereka mendapatkan surga yang jauh tinggi di atas kita. Sedangkan kita tidak bisa melampaui mereka. Wallahi jamaah sekalian, kita akan menyesal sejadi-jadinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Walikullin darajatum mimma amilu. Setiap manusia, setiap hamba itu akan mendapatkan tingkatan sesuai dengan amalannya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan Allah mustahil, tidak mungkin Allah lengah, tidak mungkin Allah lalai dari apa yang mereka lakukan. Di dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala walikullin darajatum mimma amilu. Setiap orang itu akan mendapatkan tingkatan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Waliwaffiyahum a'malahum wa hum la yudhlamun. Allah akan berikan ganjar mereka dengan apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Dan tidak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya. Tidak mungkin Allah mengurangi, merugikan amalan-amalan hamba-hambanya. Ikhwan, oleh karena itu tidak akan sama orang yang berinfak setiap harinya dengan orang yang setiap harinya dia hanya jajan belaka. Tidak akan sama jamaah sekalian. Orang yang ketika Allah memberikan kelapangan rezeki untuknya, harta untuknya, kemudian dia berkorban, atau dia daftar haji, atau dia pergi umrah, dengan orang-orang yang dapat rezeki atau diberikan kelapangan rezeki oleh Allah. Tapi yang hanya di otaknya hanya beli rumah, beli kendaraan baru, tidak akan sama jamaah sekalian. Rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ahmad Syauqi, seorang penyair, dia pernah menyatakan, daqqatu qalbil mar'i qailatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawami. Kalau detak jantung kita ini jamaah sekalian diberikan lisan untuk berbicara, maka dia akan menyampaikan sesungguhnya detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam itu hanyalah kumpulan dari hari-hari yang akan meninggalkan kita. Jamaah kaum muslimin, kalau kita diberikan waktu oleh Allah, umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai nantinya kita berjumpa dengan hari yang kata Rasulullah SAW itu lebih dicintai oleh Allah. Amalan soleh pada hari-hari tersebut itu lebih besar pahalanya bahkan dibandingkan jihad fisabilillah. Kalau kita bertemu dengan hari-hari itu jamaah sekalian, maka maksimalkanlah hari-hari tersebut. Pilihlah amalan-amalan terbaik. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, tilawah kita, zikir kita, kurban kita. Karena akan ada masanya jemaah sekalian, jantung ini tak dapat lagi berdetak. Ada masanya jemaah sekalian, darah ini tak dapat lagi mengalir. Ada masanya jemaah sekalian, mata ini tak dapat lagi berkedip. Kaki ini tak dapat lagi melangkah. Tangan ini tak dapat lagi berayun. Kita semua akan kaku, sekujur tubuh. Yang hanya kita ingat saat itu jemaah sekalian, satu, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, kenapa dulu aku tidak lakukan ini dan itu? Kenapa dulu saya tidak mengerjakan begini dan begitu? Kenapa detik yang Engkau berikan kepadaku, ya Allah, tidak aku maksimalkan di dalam beribadah kepadamu? Kenapa 500 perak, 1000 perak, 2000 perak yang ada di dompetku, ya Allah, tidak aku infakkan di jalanmu? Ya Allah, kenapa dulu Engkau berikan harta kepadaku, gaji kepadaku, tapi aku tidak mau berkorban? Kenapa dulu Engkau berikan waktu kepadaku, ya Allah, tidak mau aku maksimalkan di dalam tilawatul Quran, berzikir kepadamu, ya Allah? Wallahi jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Semuanya akan tinggal kenangan. Semuanya akan tinggal penyesalan. Untung tak dapat lagi diraih, malang tak dapat ditolak. Hari itu jamaah sekalian, kita kata Allah Subhanahu wa taala, mulut-mulut kita akan dikunci oleh Allah.
Ditutup rapat oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut ini akan dikunci. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa yang berbicara jemaah? Tangan kita. Apa yang menjadi saksi jemaah sekalian? Kaki kita. Terhadap apa yang kita lakukan sekarang ini di dunia ini jemaah sekalian. Bahkan kulit jemaah sekalian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulit-kulit kita ini akan berbicara. Sehingga anggota-anggota tubuh kita yang lainnya ini akan berkata kepada kulit, kenapa engkau menjadi saksi kepada kami? Kenapa engkau dapat berbicara? Apa kata kulit? Qalu antaqanallah. Kami dapat berbicara karena Allah jadikan kami berbicara. Allah. Semuanya akan jadi saksi jemaah. Detakan jantung kita akan ditanya oleh Allah. Kedipan mata kita akan jadi saksi. Langkah kaki kita, bahkan lintasan hati ini, bisikan telinga akan ditanya oleh Allah. Dan satu yang akan menjadi andalan bagi kita nanti pada hari kiamat ketika kita berdiri di hadapan Allah. Satu jamaah. Apa itu jamaah sekalian? Amalan saleh. Amalan saleh yang kita kerjakan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan menjadi andalan kita jamaah kaum muslimin. Rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari sama-sama kita manfaatkan sisa-sisa waktu kita. Sisa umur kita ini jemaah sekalian. Lebih-lebih lagi kalau Allah berikan nanti 10 hari yang istimewa itu jemaah kaum muslimin. Manfaatkan. Sebelum semuanya nanti akan menjadi penyesalan belaka. Ingat jemaah. Apa yang kita jeripayahkan sekarang ini. Apa yang kita usahakan sekarang ini. Capekkan sekarang ini jemaah sekalian. Itu akan menjadi rebutan ahli waris kita. Sedangkan apa yang kita infakkan di jalan Allah. Belikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan kekal, yang itulah yang akan kita bawa ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Inna rabbi kana ghaffara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani, ada sedikit nasihat bagi anak pribadi dan antum sekalian yang hendak berkorban di tahun ini atau di tahun-tahun yang akan datang. Jamaah sekalian, yakinlah bahwa daging yang kita sembelih atau darah yang mengalir dari daging sesembelihan kita itu semua tidak akan sampai kepada Allah. Tidak akan sampai. Apa yang sampai kepada Allah? At-taqwa. Ketakwaan kita, keimanan kita, pengagungan kita terhadap Allah dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, benarkan niat kita jamaah. Jauhkan dia dari niat-niat yang meruksaki al-ikhlas. Jangan sampai kita berkorban supaya orang lain memuji kita. Si fulan Masya Allah sapi, si fulan Masya Allah kambing, si fulan Masya Allah berkorban. Nah, ikhlaskan niat kita jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Agar sembelihan kita itu jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يسر أمورهم اللهم اقض ديونهم اللهم اشف مرضاهم اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.